Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Siti Rahayu Novitasari dari PGSD UNES Angkatan 2019. Bagaimana nih kabarnya? Semoga teman-teman semua senantiasa dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak apa itu anak berkebutuhan khusus? Tentunya tahu dong ya. Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang mengalami gangguan khusus, baik gangguan secara fisik, emosi, mental, maupun intelijensi, sehingga mereka mendapatkan layanan khusus agar mereka mampu untuk berkembang secara optimal. Nah, kenapa sih kok bisa ada anak berkebutuhan khusus? Anak berkebutuhan khusus ini disebabkan beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah faktor sebelum proses kelahiran. Faktor yang kedua adalah faktor selama proses kelahiran. Dan faktor yang ketiga adalah faktor setelah proses kelahiran. Nah, untuk faktor penyebab anak berkebutuhan khusus, yang pertama, faktor sebelum proses kelahiran. Ada beberapa faktor yang menyebabkan anak berkebutuhan khusus sebelum proses kelahiran, seperti yang pertama, faktor kelainan atau gangguan genetika. Faktor gangguan genetika ini dapat menyebabkan keguguran, kemudian bayi yang dilahirkan meninggal, maupun bayi yang dilahirkan memiliki gangguan sindrom Down. Kemudian untuk faktor yang kedua ada infeksi kehamilan. Nah, infeksi ini dapat menyebabkan cacat pada bayi. Adapun penyebabnya antara lain adanya parasit golongan protozoa yang terdapat dalam binatang seperti anjing, tikus, kucing, dan lain sebagainya. Kemudian untuk faktor yang ketiga ada umur ibu hamil. Kemudian untuk faktor yang keempat ada aborsi atau pengguguran. Kemudian untuk faktor yang kelima ada keracunan saat hamil, dan faktor yang keenam ada lahir prematur. Nah, untuk faktor penyebab anak berkebutuhan khusus yang kedua ada faktor selama proses kelahiran. Faktor selama proses kelahiran ini seperti proses kelahiran yang terlalu lama, kemudian prematur, kemudian kekurangan oksigen, kemudian kelahiran menggunakan alat bantu berupa vakum, maupun usia kehamilan yang lama, biasanya lebih dari 40 minggu. Nah, untuk faktor yang ketiga penyebab anak berkebutuhan khusus adalah faktor setelah proses kelahiran. Meskipun setelah proses kelahiran juga ada beberapa hal atau faktor yang dapat menyebabkan anak berkebutuhan khusus, seperti penyakit TBC, kemudian kekurangan zat makanan baik berupa gizi maupun nutrisi, kemudian kecelakaan pada bayi, misalnya saja jatuh, kemudian tersedak, kemudian terluka dengan benda tajam, kemudian tercekik tanpa sengaja, dan lain sebagainya. Juga keracunan. Keracunan ini misalnya overdosis saat minum obat. Nah, kita kan sudah tahu apa itu anak berkebutuhan khusus, kemudian apa yang menyebabkan anak berkebutuhan khusus. Sekarang kalian tahu nggak apa saja hak-hak yang dimiliki anak berkebutuhan khusus? Pasti tahu dong ya. Secara umum, anak berkebutuhan khusus mempunyai hak yang sama dengan anak normal lainnya. Misalnya saja dari segi agama, anak berkebutuhan khusus ini juga merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang sudah sepatutnya mendapatkan hak dan perlakuan yang sama, sehingga kita harus memperlakukan anak berkebutuhan khusus ini dengan baik juga. Kemudian dari segi pendidikan, anak berkebutuhan khusus juga berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan yang mereka butuhkan agar mereka dapat berkembang dengan maksimal. Ada beberapa landasan hukum yang mengatur hak-hak dari anak berkebutuhan khusus.
Misalnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak, kemudian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Pasal 5 tentang penyandang cacat, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis dari anak berkebutuhan khusus. Seperti yang kita ketahui, ada banyak sekali jenis-jenis anak berkebutuhan khusus itu sendiri. Misalnya saja, tunanetra, yaitu individu yang memiliki kelainan atau hambatan dalam bidang penglihatannya. Kemudian ada tunarungu, yaitu individu yang memiliki kelainan atau hambatan dalam pendengarannya. Kemudian ada tunagrahita, yaitu individu yang memiliki tingkat intelijensi kurang atau biasanya di bawah rata-rata, yang disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan. Kemudian ada tunadaksa, yaitu individu yang memiliki hambatan atau kelainan dalam gerak. Kemudian juga ada tunalaras, yaitu individu yang memiliki hambatan atau kelainan dalam mengendalikan emosi dan juga kontrol sosial. Nah, selain itu, jenis-jenis dari anak berkebutuhan khusus juga ada seperti kesulitan belajar, kemudian hiperaktif, kemudian siswa cerdas istimewa, kemudian berbakat istimewa, kemudian sindrom Down, kemudian indigo, autis, maupun lumpuh otak. Nah, berdasarkan jenis-jenis banyaknya ABK tadi, tentu saja masing-masing ABK memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dengan adanya perbedaan karakteristik tersebut, tentunya layanan yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus berbeda-beda, disesuaikan dengan tingkat kelainan atau hambatan serta kebutuhan dari individu tersebut. Adapun bentuk-bentuk layanan untuk anak berkebutuhan khusus seperti bentuk layanan segresi, bentuk layanan integrasi atau terpadu, serta bentuk layanan pendidikan inklusif. Selain perbedaan layanan yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus, terdapat juga fasilitas pendidikan. Karena adanya perbedaan karakteristik, perbedaan layanan, tentunya fasilitas pendidikan juga berbeda. Karena disesuaikan dengan tingkat kebutuhan anak. Misalnya saja, kelainan pada tunanetra dengan tunarungu, tentunya fasilitas pendidikan yang digunakan berbeda. Oleh karena itu, setiap elemen pendidikan harus berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menyediakan fasilitas pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus agar dapat berkembang secara optimal. Karena pada dasarnya, baik anak berkebutuhan khusus maupun anak normal memiliki hak yang sama dalam bidang pendidikan, khususnya untuk dapat berkembang dan mengembangkan kemampuan yang mereka miliki secara maksimal. Wah, menyenangkan sekali bukan? Kita bisa bertukar informasi dan juga pengetahuan mengenai anak berkebutuhan khusus. Pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa anak berkebutuhan khusus juga memiliki hak yang sama seperti anak normal lainnya. Oleh karena itu, kita harus bisa memperlakukan mereka dengan seadil mungkin dan memenuhi hak-hak yang mereka miliki, baik dalam bentuk layanan pendidikan, kemudian fasilitas pendidikan, dan lain sebagainya. Anak berkebutuhan khusus juga memiliki hak untuk dapat berkembang dan mengembangkan kemampuan mereka secara optimal.